Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini lanjutan Fetal Alcohol Syndrome part 2. Kalau part pertama kita kemarin membahas tentang definisi dan gejala. Saat ini kita akan membahas tanda-tanda yang mudah dikenali oleh dokter tentang anak yang menderita atau memiliki riwayat fast alcohol syndrome. Yang pertama adalah dokter akan menanyakan riwayat kesehatan anak atau pada saat ibu sedang dalam kondisi hamil, apakah ibu mengkonsumsi alkohol atau tidak. Yang kedua adalah dokter akan memeriksa tanda-tanda yang muncul atau tanda-tanda yang tampak. Yang pertama, bentuk wajah dan tulang yang berbeda, ukuran kepala, grafik pertumbuhan, penglihatan dan pendengaran, kemampuan anak dalam bergerak, kemampuan berbicara anak, dan bahkan pada anak yang belum lahir masih berupa janin, dokter dapat memeriksakan dengan pemeriksaan USG untuk mendeteksi tanda-tanda fast seperti adanya kelainan jantung atau pertumbuhan yang terlambat atau kita singkat IUGR, intrauterine growth restriction, jika ibu diketahui mengkonsumsi alkohol selama kehamilan. Bagaimana pengobatan fetal alcohol syndrome? Pada ibu-ibu yang sudah terlanjur mengalami kejadian ini, tentu tidak bisa ditolak. Maka fetal alcohol syndrome tidak dapat diobati. Meski demikian, penanganan dapat dilakukan dengan meredakan gejala, mengurangi efek yang timbul, dan mencegah gejala semakin memburuk atau disertai gejala tambahan. Beberapa penanganan yang dilakukan adalah yang pertama, obat-obatan dan tindakan medis. Tidak ada obat-obatan yang dapat mengatasi fetal alcohol syndrome. Akan tetapi, beberapa obat-obatan dapat meredakan gejala yang timbul. Misalnya amfetamin untuk meredakan perilaku hiperaktif atau kurang fokus. Atau antipsikotik untuk meredakan kecemasan atau perasaan marah. Obat anti-anxiety untuk meredakan gangguan kecemasan. Antidepresan untuk meredakan depresi. Obat-obatan tersebut digunakan khusus pada pasien yang mengalami komplikasi berupa gangguan emosi atau gangguan suasana hati. Komplikasi ini lebih mungkin timbul pada pasien yang sudah dewasa dan gejalanya dominan pada gangguan intelektual dan gangguan perilaku sosial. Tindakan medis seperti operasi dapat dilakukan pada pasien yang mengalami penyakit jantung bawaan atau mata juling. Namun tindakan ini mungkin tidak bisa diterapkan langsung, perlu dilakukan secara bertahap. Berikutnya adalah terapi dan konseling. Ada berbagai macam terapi yang bisa dilakukan untuk anak dengan fetal alcohol syndrome. Tentunya tergantung pada kebutuhannya. Terapi bicara dapat dilakukan bagi anak yang mengalami kesulitan berbicara. Selain itu, terapi fisik dan terapi okupasi dapat dilakukan bagi anak dengan gangguan fisik yang menyebabkan aktivitas sehari-harinya terganggu. Konseling dengan psikolog juga dapat membantu anak yang perilakunya sulit dikendalikan, sulit bersosialisasi, impulsif, dan hiperaktif. Hal ini penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. Anak juga mungkin butuh bersekolah di sekolah yang berkebutuhan khusus agar dapat mengembangkan kemampuannya.
Bagaimana dengan terapi yang lain? Terapi selanjutnya adalah perawatan mandiri. Anak yang mengalami gangguan perilaku perlu disikapi dengan benar oleh orang tua. Hal-hal yang bisa dilakukan misalnya pahami kekuatan anak dan keterbatasan anak. Tetapkan jadwal harian yang teratur. Buatlah aturan yang sederhana dan tepati aturan tersebut. Gunakan kalimat yang singkat dan jelas dalam menyampaikan maksud. Berikan pujian atau hadiah untuk mengapresiasi perilaku yang baik. Berikan contoh yang baik tentang cara beraktivitas sehari-hari dan bersosialisasi dengan orang lain. Jaga keamanan anak dari lingkungan atau orang yang dapat memperburuk kondisinya. Merawat dan membimbing anak dengan keterbatasan seperti pada penderita fetal alkohol sindrom bisa sangat melelahkan dan membingungkan. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga penderita disarankan untuk mengikuti konseling dan terapi grup untuk berbagi masalah dan mendapatkan dukungan. Bagaimana dengan komplikasi fetal alkohol syndrome? Fetal alkohol syndrome bisa menimbulkan komplikasi yaitu attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan atau gangguan tidur, ketidakmampuan untuk tetap atau menyelesaikan sekolah, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, perilaku seksual yang tidak pantas, perilaku sosial yang tidak pantas, dan melanggar hukum. Bagaimana cara mencegah fetal alkohol syndrome? Mengkonsumsi minuman yang beralkohol di masa kehamilan merupakan penyebab utama munculnya fetal alkohol syndrome atau sindrom janin pada bayi. Maka dari itu, upaya yang terbaik untuk mencegah terjadinya kondisi ini adalah melakukan hal-hal yang akan saya informasikan berikut ini. Tidak mengkonsumsi alkohol selama masa kehamilan. Melakukan perawatan jika mengalami kecanduan alkohol, khususnya jika ingin punya anak. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol jika sedang menjalani program untuk hamil atau memiliki anak. Menghentikan konsumsi alkohol jika telah aktif secara seksual, terutama ketika masa subur. Demikian saudaraku yang terkasih, bagaimana Anda bisa mendiagnose kondisi seseorang terkena fetal alkohol syndrome, mencegah komplikasinya, merawatnya, dan mencegah terjadinya alkohol syndrome pada janin. Terima kasih, Tuhan memberkati.